سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار سر الأسرار برياض الرجال وبصاحب باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عداد نعم الله وإفضاله. Anggota muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Majelis Ta'lim Assalam, keluarga besar Majelis Ta'lim Assalam, pengurus anggota dan lain-lainnya, senantiasa Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, selalu menjaga kita, merawat kita dan menghantarkan kita ke jalan hidayah menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Allah telah berikan kita kembali waktu yang berkah, bisa bersilaturahmi kembali dalam kegiatan rutin kita Ta'lim malam Kamis Majelis Ta'lim Assalam. Semuanya terlihat sehat walafiat, kurang suatu apapun, maka tidak bertambah kepada kita ditambah manfaat. Mudah-mudahan apa yang kita lalui semoga juga bermanfaat, dan apa yang kita tinggalkan juga semoga bermanfaat. Melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Aqidatul Awam. Setelah kita bahas berbagai macam kisah para nabi-nabi, di penghujung ada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Aqidatul Awam yang sudah kita baca nazamnya, di bagian 2/3 akhir itu ada pembahasan tentang keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka kita akan pisahkan pembahasan Nabi Muhammad, keluarga dan lain-lainnya di penghujung pembahasan. Dan pada pembahasan pengenalan Nabi kita akan mencari dalam kisah penutup para nabi ini adalah hikmah-hikmahnya. Tidak kita uraikan secara kronologis peristiwa kisah lengkap dari Nabi Muhammad SAW, karena kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad, kita akan adakan satu pembahasan khusus. Nanti kita akan adakan satu jam pelajaran khusus ya tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena amat detail sekali yang harus disampaikan ya. Maka pada cerita tentang 25 Nabi ini, di penghujung dari Nabi Muhammad, yang Ustadz akan hidangkan adalah bagian-bagian penting saja, dan kita akan ambil hikmahnya. Disebutkan dalam nazamnya bahwa Toha Khatimun Da'gaya, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para Khatimun Da'gaya, hilangkanlah segala bentuk jalan kesesatan. Nah, berapa jumlah Nabi yang Allah utus ke muka bumi? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ribuan, ada yang mengatakan 125.000. Dan di antara mereka ada Nabi dan Rasul. Dan Nabi dan Rasul yang wajib kita imani, tidak wajib kita ikuti apanya? Risalahnya. Kita wajib mengimani mereka bahwa Allah telah mengutus mereka. Dan bagian daripada keimanannya agama Islam adalah kita mengimani adanya para nabi-nabi. Kepada Nabi Muhammad, kita mengimani Nabi Muhammad dan mengimani risalahnya Nabi Muhammad. Kalau kita mengimani Nabi Isa, kita mengimani bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Adapun risalahnya Nabi Isa, kita tidak diwajib mengimani. Maka Nabi Muhammad ditempatkan sebagai penutup para nabi, dan nabinya tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Ini yang menjadi keyakinan kita umat Islam. Dalam sejarahnya muncullah nabi-nabi palsu, ya, yang mengakui bahwa dirinya juga seorang nabi. Nah, dalam sejarah ada disebut dengan Nabi Musailamah al-Kadzdzab yang mengikrarkan dirinya sebagai nabi, dan diantaranya adalah dia menolak zakat yang dipungut oleh pemerintah pusat, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka Sayyidina Abu Bakar memerangi mereka dan memberantas mereka, ya, karena mengaku sebagai nabi. Mirza Ghulam Ahmad, pengikut Ahmadiyah, itu mengaku bahwa Mirza Ghulam Ahmad juga sebagai nabi akhir zaman, ya. Dan dalam bentuk sangkaannya adalah bahwa khatim, penutup itu dimaknakan sebagai stempel bahwa Nabi Muhammad adalah bukan berarti penutup para nabi, tapi stempel para nabi dalam apa? Dalam keyakinan si Mirza Ghulam Ahmad. Maka dia mengaku diri sebagai nabi. Yang ajarannya ada kan namanya ajaran agama Ahmadiyah. Maka prinsipnya kita sebagai umat Islam bahwa Ahmadiyah itu bukan bagian daripada agama Islam. Walaupun dia punya syariat mengikuti agama Islam, tapi posisinya dia diposisikan dengan sebagai apa? Agama di luar agama Islam, gitu ya. Mirza Ghulam Ahmad atau agama Ahmadi. Nah, jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa lahir pada tahun apa namanya? Kalau dikaitkan dengan kalender Masehi itu pada tahun berapa? 571 di bulan April. Itu atas hitung-hitungannya Muhammad Ali Pasha, gubernur Mesir pada waktu itu, yang dia ahli malam. Itu kan bahwa Nabi Muhammad lahir bertepatan dengan 571 Masehi, ya, abad ke-6 dan abad ke-7. Adapun dalam hitungan Hijriyah, maka belum berlaku ketentuan tahun untuk menjelaskan kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena saat Nabi Muhammad lahir belum ada penggunaan kalender penanggalan tahun Islam. Kalender Islam itu berlaku pada masa Sayyidina Umar, tetapi TMT-nya terhitung mulai tanggal itu sejak datangnya Nabi ke kota Madinah, yaitu peristiwa hijrah. Maka tahun 1 bulan 1 adalah bulan Muharram, saat tibanya Nabi di kota Madinah. Maka tahun 1 itulah dimulai sejak Nabi hijrah ke kota Madinah. Nah, saat Nabi Muhammad lahir belum ada penggunaan kalender tahun. Kalau kalender harian dan bulanan sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dan mendengar apa? Dari tanggal 1 ke tanggal 30. Kalau hitungan bulan itu cuma 29, 30 dan nggak ada 28. Ya, 30 asyharu hakada wa hakada. Bulan itu hitungan tanggal 30, tanggal 29 dan 30. Adapun 28 nggak ada. Nah, tanggal 28 ada pada hitungan tahun Masehi.
yaitu bulan Februari, dan 4 tahun sekali tanggal 29. Makanya yang lahir 28 Februari ulang tahunnya 4 tahun sekali. Yang lahir 29 Februari ulang tahunnya 4 tahun sekali. Itu tahun kehabisan. Ya. Baik. Jadi Nabi Muhammad lahir tahun kapan? Kelahiran Nabi Muhammad dikaitkan dengan peristiwa sejarah kejadian. Jadi dalam tradisi jahiliyah itu setiap orang lahir pasti dikaitkan dengan peristiwa apa yang terjadi dalam dekat kelahiran dia. Pokoknya kita ada kejadian-kejadian besar di kampung kita apa zaman dulu tuh? Namanya kejadian helikopter jatuh di Low Bebek tahun berapa itu? 80-an. Saya lahir pas helikopter jatuh di Low Bebek. Oh, tahun 80-an. Kata kong kita, anak saya lahir pas peristiwa Gestapo. Tahun berapa berarti? 65. Jadi nggak dihitung sama hitungannya, tapi peristiwa gitu. Ini lahir pas Gestapo. Kong Gestapo. Oh, Gestapo itu gerakan satu, gerakan apa Gestapo itu? 30. Gerakan 30 ya? Iya, Gestapo saya tahun 30 ya. Tahun 65 bulan 30 September. Ya kan begitu kan ya? Paham ya? Nah, Nabi Muhammad lahir pas peristiwa apa? Peristiwa apa? Nah, peristiwa menyerangnya pasukan Abroha ke kota Makkah. Makanya Nabi Muhammad kalau dalam lagu-lagu dulu sebutnya Amul Fil, tahun tahun berapa? Ya tahun gajah. Tahun gajah tahun berapa? Nah, itulah orang Arab ya. Baru dihitunglah astronominya itu bertepatan dengan tahun 571 Masehi di bulan April, tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Ada pun 12 Rabiul Awal nggak ada tanggal itu mah. Karena yang berlaku pada zaman Arab adalah tanggal bulanan. Karena hitungan bulan ya. Inna idatasyundallah senata asyara asyran, bahwa bulan yang berlaku dalam ketentuan Allah ada 12 bulan. Minha yang terjadi adalah arba'atul hurum, 4 bulan Muharram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah itu ya. Jadi Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Nah itu deh. Artinya apa? Kelahiran Nabi Muhammad berbarengan dengan peristiwa datangnya pasukan Abroha yang bergabung. Ada beberapa hikmah. Di situ Nabi Muhammad mengatakan pada suatu hari bahwa Nabi Muhammad mengatakan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik Allah Subhanahu wa taala dengan kurikulum terbaik. Ya. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dibimbing, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kurikulum terbaik. Bagaimana? Kita lihat tahapan-tahapan peristiwanya. Disitulah pola-polanya kita ketemu bahwa demikianlah cara mendidiknya Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad SAW. Pertama, bahwa Nabi Muhammad lahir diinformasikan sudah tidak mempunyai ayah. Ya. Lalu Nabi Muhammad saat masih kecil berpindah kepada pengasuhan ibu susu Halimatus Sa'diyah. Nah, begini. Para hadirin jamaah yang Allah Taala, Mekah pada masanya adalah kota metropolitan. Mekah itu kota transit. Maka di Mekah itu berbagai macam budaya ada, perilaku orang-orang yang singgah itu macam-macam.
Sehingga kota Mekah itu adalah kota yang kotor, jorok, dan banyak penyakit. Itu pada masanya. Ya. Sehingga kebiasaan-kebiasaan orang Arab pada waktu itu, kalau dia mempunyai bayi, maka bayinya harus diasingkan sementara dari lingkungan Mekah. Kalau kita baca surat Ila fi Quraisy, itu ila fi mereka tasydai wasaid. Mekah ini di musim ini mengambil barang dari Yaman, lalu barang itu diproduksi lagi di kota Mekah, dikemas, dikirim ke tempat lain. Dia ambil barang di tempat lain, dibawa ke Mekah, dikemas, dikirim di kota transit. Makanya hikmahnya kita membaca surat Li'ila fi Quraisy agar kita mengambil pelajaran bahwa salah satu kemajuan ekonomi suatu kota adalah bisa melihat apa yang ada dekat negara kita yang namanya Singapura. Singapura itu nggak punya SDA, sumber daya alam, tapi semua kapal-kapal dagang transit di situ, semua jasa-jasa di situ. Singapura nggak punya pangkal udara, tapi kapal perangnya ada di Amerika. Singapura nggak punya mobil, nggak punya tank tempur, tapi ratusan tank tempurnya ada di Amerika, di taruh situ. Kapal-kapal perang nggak ada di situ. Ntar lain. Jangan sangka bahwa Singapura itu nggak punya pesawat terbang, tempur, tank, banyak. Gitu. Kaya dia. Kapal dari Eropa transit pajak juga. Indonesia pun sendiri harus terpaksa menggunakan jasa negara Singapura. Mekah begitu keadaannya. Pedagang dari Persia mampir. Mereka dagang ke Persia, ke Yaman, ke Romawi, bahkan ke India. Ada satu buku yang saya baca bahwa Nabi Muhammad itu punya pedang namanya pedang Dzulfikar. Dzulfikar itu bahkan konon pernah ada di negara India. Lalu melalui beberapa pertukaran pertukaran dagang, tahu-tahu pedang Dzulfikar itu sampai ke tangan Nabi Muhammad. Udah ngayap sampai ke India itu pedang Dzulfikar. Karena proses-proses ada. Semua ramuan-ramuan herbal rempah-rempah orang-orang Romawi itu yang suplai orang-orang Mekah, ngambil dari India, transit di Yaman. Coba tuh, dari mulai kaca, bumbu dapur, apa semua. Makanya keajaiban kota Mekah. Karena bagi kosmopolitan kota Mekah, maka penduduknya kotanya sedikit kotor dan kecil. Nah, maka ketika Nabi Muhammad lahir, ya, inisiatif ibu-ibunya orang-orang Mekah, bayi-bayi mereka ditempatkan sementara di daerah-daerah pegunungan yang udaranya lebih segar, ya, yang hawanya lebih sejuk. Demi apa? Kesehatan bayi. Sedikit koreksi bagi yang suka nonton di kanal-kanal YouTube, itu ada salah satu ulama namanya Buya Syakur. Sayang sekali dia mengatakan dengan penafsiran yang sangat nggak benar ya, nggak mempunyai tolak ukur. Ini kata dia, mana ada sih ibu-ibu tega anak si bayi dikasih orang lain, itu juga nggak tega. Seakan-akan dia mensangsi bahwa peristiwa itu pernah ada di dalam Nabi Muhammad. Tapi dia menjelaskan maksudnya bayi-bayi dievakuasi ke daerah tersebut dengan tujuan agar bayi sehat. Kedua, agar bayi itu mempunyai bahasa tutur dan mempunyai kekayaan dalam bahasa. Gitu. Sekarang gini, pertanyaan. Kita nih orang Betawi. Ya.
kita ini udah kehilangan bahasa ibu kita, bahasa ibu namanya, bahasa daerah kita, udah kecampur macam-macam bahasa. Dan karena pengucapnya bahasa Betawinya udah berkurang, sehingga kosakata bahasa Betawi banyak yang hilang karena pengucapnya berkurang. Coba kita main ke daerah Tambun, ya, kita main ke daerah Babelan, daerah Gabus, Seto, agak masih terjaga karena pengucapnya banyak, ya. Nagen, apalagi Ilok, apalagi Nanan. Rajanta, Kemonesan apa Kemonesan? Kebiasaan. Orang kita udah jago Kemonesan. Ya. Ada Kemonesan bisa. Ada itu bahasa banget. Karena di sana masih kampung. Oh, ya. Sehingga nanti ketika Nabi Muhammad SAW, ya, ketika Nabi Muhammad menjadi seorang nabi dan dia menyampaikan risalah, ya, dia mempunyai apa nih? Instrumen bahasa yang kaya, sehingga tidak mempunyai kekurangan bahasa untuk mengungkapkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, dari mana kau dapat bahasa yang begitu kaya? Kata Rasulullah, "Ruditu fi diyar Sa'ad bin Bakar." Karena aku masih kecil dirawat, rubi itu ada mengatakan dirawat, ada rubi itu atau ditetein. Karena aku tuh pernah disusui di kampungan Sa'ad bin Bakar. Sa'ad bin Bakar itu adalah perkampungan Halimah atau Sa'adiyah. Halimah as-Sa'adiyah itu Sa'ad bin Bakar. Nah itu konon ceritanya, kebiasaan orang-orang kampung Bani Sa'ad bin Bakar, Sa'adiyah itu, setiap udah musim kelahiran gitu. Kalau di kampung kita musim kawin, kalau musim kawin itu tentang berapa? Asal bulan ini musim kawin. Pokoknya asal bulan haji kita Pak, habis duit kondangan udah. Ya, 3 hari Sabtu kondangan 3. Jadi gedung, kagak mandi rumah. Jadi mereka tahu ada musim kelahiran. Nah, berangkatlah Siti Halimah bersama rombongannya ibu-ibu tukang susu, penawar jasa menyusu. Konon ceritanya Halimah itu orangnya kurus. Orang kurus ya, kurus. Kurus kering, itu ceritanya. Suaminya juga orangnya Abu Kamsyah, orangnya juga tua. Dan Siti Halimah itu rumahnya tumbuhan nggak tumbuh, kambingnya juga pada kambing pada kurus. Wah, kata temennya, ya, tapi pengen ikut dia. Turunlah mereka semuanya, para penyewa jasa menyusui anak ke kampung Mekah. Nah, di Mekah hanya orang yang berduit saja yang bisa menyewa. Berapa duit Pak? Setahun 15 juta dah, jadi gitu. Setahun 15 juta. Ntar saya suplai dah, ya kasih beras lauder saya, ya udah gampang. Itu transaksinya begitu. Di penduduk Mekah yang hanya mampu saja yang bisa menyewakan ibu susu dari tingkat rakyat, datang nggak mereka bontak dari pagi sampai sore. Menjelang sore semua ibu-ibu susu pernah dapat bayi, dapat 2, dapat 1. Halimah tuh Sa'adiyah udah sore belum dapat gitu. Atau Kumis ya Dir, gimana
Ya, rapi itu tuh biji. Biji itu rapi. Gila. Nah, menjelang sore halimah Sa'diyah berkata, dan konon cerita, ibu-ibu yang punya bayi di kota Mekah itu Nabi Muhammad namanya Aminah. Dan semua ibu-ibu penyusu nggak ada yang mau ngambil anaknya Aminah, yaitu Nabi Muhammad. Kata mereka, mau bayar pakai apaan? Janda kan gitu ya, janda. Dia bayar pakai apa gitu? Gitu. Jadi nggak ada yang mau ngambil Nabi Muhammad. Karena bagi ibu itu, janda terbiar bayar apa gitu. Nah, gayung bersambut. Ketika menjelang sore, temennya udah beruakan. Ime, udah sore nih pulang kita. Nungguin lo aja kayak kapan lo yang pulang nih. Lu belum dapat. Udah lo. Lu gak dapat ini kan gitu. Rapi butuh biji. Akhirnya dia ngomong sama lakinya, bang, itu di pojokan ada rumah, ada bayinya, cuman jande, gimana? Mending kita ambil ya, udah ambil selalu dah, gitu kan ya. Daripada kita pulang ke bayi kita malu, mending kita bawa aja dia dan segala nggak berarti. Suaminya, mudah-mudahan kita dapat berkah. Jadi Nabi Muhammad diambil sama Halimah karena Halimah tensin, malu pulang kagak bawa bayi, gitu. Dan ibu-ibu sih nggak mau ngambil Nabi Muhammad karena apa? Miskin, bayar pakai apa? Gitu. Itu permasalahan ceritanya. Ya udah, Pak, udah bocah saya bawa, nggak gue jadi bayar, udah baru bayar Pak. Ya, itu udah bayar Pak, jadi tengokin aja dia bulan. Dibawa lah. Pas melihat, wah, Halimah dapat. Halimah, udah apa doanya? Gue bayi, oh bayi cakep banget men, gitu. Cakep, bersih, bersinar, ya, ganteng, bercahaya. Ya udah berjodoh gua, gitu. Dibawa. Waktu berangkat, Siti Halimah onta yang paling tertinggal. Pas pulang Siti Halimah bawa orang Nabi Muhammad onta paling cepat, bus, nyampe duluan ke kampung. Sampai ke kampung, Halimah udah sampai duluan. Tiba-tiba ketika Nabi Muhammad berada dalam rangkulan Siti Halimah, Halimah langsung sehat, gemuk, dan maaf, langsung produksi susunya banyak. Sampai rumahnya, tiba-tiba setelah itu pagi-paginya melek mata, rumput depan rumahnya lagi hijau. Kambing-kambing beberapa kali termakan, dapat seminggu semuanya. Kambing-kambingnya sehat, gemuk, menghasilkan susu. Berkah adanya Nabi Muhammad. Makanya setelah 2 tahun minta diperpanjang lagi, minta. Sejauh udah Pak, udah lihat kan Muhammad kalau bersama saya aja gitu. Itu rupanya mukjizatnya ya. Jadi kurikulumnya Allah Subhanahu wa taala adalah pertama, Allah tempatkan Nabi Muhammad di perkampungan Halimah. Pertama agar diri Nabi Muhammad adalah bayi yang sehat. Itu yang pertama. Sehat, udara segar, ya, masih kampung, bahasanya masih ori, bahasa Arab yang masih terjaga. Dan lagi Nabi Muhammad berada di lingkungan yang terpelihara, sehingga setelah itu besoknya tahun depannya banyak bayi-bayi yang menitip ke Halimah. Di antaranya Hamzah bin Abdul Muthalib itu paman Nabi, tapi saudara satu susu. Ya, catatan pertama bahwa Nabi Muhammad berada di lingkungan Halimah Sa'diyah adalah agar upaya Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah agar Nabi Muhammad punya bahasa, agar Nabi Muhammad kaya akan bahasa.
Karena apa? Karena nanti ketika jadi nabi, yang paling penting dalam adalah bagaimana Nabi Muhammad bisa menerjemahkan dan mentransfer bahasanya Allah ke dalam bahasa manusia. Itu tuh. Nabi Muhammad pernah berada di lingkungan kakeknya. Ya, kakeknya. Ketika berada di kakeknya, Nabi Muhammad bebas sama Abdul Muthalib. Karena kan Nabi Muhammad hidup di mampu besar Quraisy. Lalu Nabi Muhammad duduk di sini, lari jalan ini, ledotan gitu. Lah pembesar Quraisy bilang, no, itu bocah jatuh sini dan mana ya kata-kata kakeknya, dah aduh biarin. Fa inna lahu sya'nun 'azim. Karena ntar bocah nih ya bakal jadi orang gede. Fa inna lahu sya'nun 'azim. Jadi Nabi Muhammad ketika kecil, dia itu kalau bukan jatah, kalau ya. Nabi Muhammad udah berada di lingkungan pembesar-pembesar, udah nongkrong sama orang-orang gede. Tuh, ya. Nah pendidikan bagi Allah SWT, pendidikan bagi Nabi Muhammad, sejak kecil Nabi Muhammad udah terbiasa berada di lingkungan jenderal-jenderal, sehingga tertanamlah mental dewasa, mental kuat. Nah itu cara Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Nabi Muhammad SAW ya itu ditinggal mati ayahnya setelah umur 6 tahun 4 tahun dibawa oleh ibunya untuk ziarah kemana? Ke rumah saudara-saudaranya di Madinah. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib ini emaknya orang Madinah gitu. Abdul Muthalib tukang Nabi Muhammad orang Madinah. Dulu bapaknya Abdul Muthalib siapa namanya? Hashim. Hashim ini punya anak, di antaranya Amr, di antaranya Thalib. Nah, Hashim ini punya saudara namanya Muthalib. Paham ya? Hashim punya saudara namanya Muthalib. Lah, si Hashim punya anak namanya Amr. Ada di Madinah, di rumah saudara-saudara maknya. Kata bapaknya, anak gue jemput dia, gitu. Apa? Karena gue udah tua, gak ada bahas si Hashim ini udah tua. Nanti kalau gue meninggal gak ada yang nerusin kota Mekah nih. Udah dijemputlah anaknya Hashim, ada di Madinah, namanya Amr. Ya, Amr ketika dijemput oleh pamannya, siapa mantan namanya? Muthalib. Dibawa ke kota Mekah, digendonglah, diboncenginlah di belakang sampai Mekah. Disangkanya budaknya Muthalib, padahal ponakannya. Disangkanya budaknya Muthalib. Wah, Muthalib sama siapa ke belakang? Budaknya kali. Nah, akhirnya dipanggil Abdul Muthalib artinya apa? Budaknya Muthalib. Jadi kakek Nabi Muhammad Abdul Muthalib itu bukan Abdul Muthalib namanya asalnya. Kalau nggak salah Amr atau Hisham. Ya, cuma dipanggil Abdul Muthalib karena dia ketika datang ke kota Mekah diboncengin oleh mamanya Nabi Muthalib, maka dipanggil Abdul Muthalib. Disitulah Nabi Muhammad ya pernah pergi ke kota Madinah Yazid untuk berkunjung ke rumah paman-pamannya. Dari mana? Dari situ. Rumahnya. Akhirnya meninggal di desa Abwa. Dan Nabi Muhammad berumur. Nah, penanaman karakter mentalitas yang kuat. Kita bicara anak-anak kita.
rata-rata bocah. Ya, yang bader doang kan yang bisa dibilangin. Coba, yang kagak ada bapaknya, yang kagak ada emaknya. Kenapa tuh bocah? Mentalnya mental jalanan tuh kuat. Kuat dia. Anak-anak yatim yang punya bapak karena sering berada di jalanan. Ini bicara kalau bicara sisi lain ya. Di lampu merah, batang, berantem, dia tidur di emperan, dia terlalu mandi, godok gigi, macam-macam terbentuk oleh jalanan sehingga membentuk karakter-karakter wah. Artinya secara umum anak-anak seperti Nabi Muhammad adalah seorang anak yang nggak kenyang sama didikan orang tua, jauh dari orang tua. Maka karakter terbentuk bagi anak itu kan mental kuat, tidak ada ketergantungan. Anak-anak yang sering mondok pesantren itu biasa mandiri. Di pesantren gak ada bapak, gak ada emak, ada di rumah kan lo, ambil piring, mak, gak ada sendok ini mak, pesantren biasa mandiri, nyuci dewek ya. Nah ini karakter terbentuk adalah karakter kemandirian. Jadi kenapa? Kok Nabi itu yatim ya, gitu kan? Kok seorang Nabi itu harus yatim? Karena acara kurikulumnya Allah Subhanahu Wa Taala dijadikanlah dia seorang yatim agar terbentuk karakter mandi. Nabi Muhammad setelah beranjak dewasa dikit, dia diambil oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib bukan orang senang, bukan orang kaya. Abu Thalib juga banyak anaknya, ada Ali, ada Agil, ya susah. Maka Nabi Muhammad ikut membantu ekonomi pamannya Abu Thalib. Ya, apa dengan cara apa? Dengan cara mengembalakan kambing. Maka dalam mengembala kambing adalah bagian daripada Allah membentuk karakter Nabi. Pendidikan. Didikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah ditransformasikan Nabi Muhammad sebagai pengembala kambing. Karakter terbentuk dari seorang yang ngangon kambing adalah orang yang sabar. Dia panas-panas, bubur kambing baru, kemudian tapi tadi kabur, cari lagi. Aku tuh ada serigala, udah sore pulang digiring, atu-atu, tuh, ya. Apalagi yang bebek. Karakter yang terbentuk seorang pengembala kambing adalah orang yang sabar. Nabi Muhammad nanti akan ngembala umat, akan sabar. Bagaimana umat yang melawan, umat yang susah dibilangin, umat yang merubul, pala batu, pala kolar, bedegong, aduh, kalau nggak kuat-kuat, Nah itu, bahkan dari situ Allah kasih tahu bahwa tidak ada seorang nabi semuanya pernah membalakan. Semua nabi membalakan. Nabi Musa alaihissalam ditanya, wa ma biyadika ya Musa, wahai Musa, ada apa tangan itu? Ya Allah ya, ini tangan saya. Kata Allah, saya buat ini. Wa khusyub al ghanam. Ini buat ngusir, ngatur ghanam. Tam? Tuh, Nabi Musa ngangon kambing, Nabi Syuaib ngangon kambing, semuanya ngangon kambing. Ya, cuma kita doang bisa dibilang kambing. Wah, anak-anak gembala, domba tersesat. Aduh, kita bilang domba tersesat ya. Tuh, sehingga Nabi Muhammad mengatakan ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Secara alamiah, ya, secara alamiah aku dididik Allah Subhanahu wa taala dengan tahapan-tahapan ini. Yang terbentuk adalah karakter sabar, karakter kepemimpinan, karakter mandiri. Dan Nabi Muhammad berada dalam lindungan Ibu Halimah, adalah orang mandiri, tanggung jawab dan semuanya. Dan Nabi Muhammad berada di wilayah Halimah adalah menjadi orang yang sehat, kuat, cerdas, dan kaya akan bahasa.
Zaman Nabi Muhammad, kepintaran orang itu tidak dikaitkan dengan media pembelajaran. Sudah saya berkali-kali jelaskan itu. Kalau menggunakan tolak ukur zaman sekarang, ya, tolak ukur zaman sekarang, orang pintar tuh kalau orang semuanya banyak menguasai rumus, banyak menguasai macam-macam. Tetapi semuanya masih tergantung sama media, sama pulpen, sama catatan-catatan, sama data-data. Itu kan begitu. Sehingga kalau zaman Nabi Muhammad, kalau ada orang masih bisa pegang pulpen, masih bisa nulis, itu untuk ukuran zaman Nabi Muhammad itu orang nggak pintar. Orang pintar kenapa? Orang yang hafalannya kuat. Gitu. Orang kan berkata, masa seorang nabi bisa buta huruf, nggak bisa pandai baca tulis? Ayo. Pada masa nabi adalah masa di mana orang berlomba-lomba dalam puisi, orang berlomba-lomba dalam sastra. Seorang nabi, setiap nabi diutus pada kaumnya, maka Allah bekali dia dengan properti yang menyesuaikan dengan kaumnya. Nabi Isa alaihissalam itu adalah masyarakat yang udah tinggi ilmu pengobatan. Nabi Isa, sehingga Allah kasih mujizat Nabi Isa bisa ngobatin penyakit belang, bisa mengobati murab, bisa ngidupin orang mati. Tuh, nyembuhin penyakit, nggak bisa. Nabi Musa alaihissalam sihir. Ketika tukang sihir melemparkan tali-tali dan berubah jadi ular, Nabi Musa lempar tongkat jadi ular, dimakan tuh tali-tali. Ketika tali dimakan, sihir sadar, ini bukan sihir. Maka tukang sihir beriman. Ya, ketika Nabi ya Allah Soleh, kaumnya itu pandai mengukir batu diukir kayak hidup. Allah kasih mujizat, dari batu keluar onta Nabi Soleh. Lebih hebat mana? Nabi Muhammad adalah di mana masyarakat Mekah adalah masyarakat pujangga. Tetapi Nabi Muhammad bukan seorang pujangga. Wa ma huwa biqaulin syair. Omongan Nabi Muhammad bukan kata-kata pujangga. Dan Allah katakan dalam surat Yasin, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi. Aku enggak pernah ngajarin Muhammad itu adalah berpuisi, dan enggak pantas dia berpuisi. Lalu Al-Quran itu apa? Al-Quran itu bukan puisi, tetapi sastranya tinggi. Al-Quran itu bukan puisi, tetapi sastranya tinggi. Dan setiap orang baca Al-Quran akan terkagum-kagum karena bahasanya tinggi. Biasanya kalau bahasa puisi itu bahasanya imajinasi. Imajinasi itu khayalan. Khayalan itu nggak nyata. Andai lautku seberangi, biar laut berat warna dong, kan ada laut berat. Wajahmu lebih indah dari rembulan. Muka lu kayak kayak kehujanan. Lebih indah dari bulan gimana? Muka lu muka berak. Belah saja dadaku. Tunggu, khayalan. Al-Quran gak ada kata khayalan, semua nyata. Itu kan? Kalau kata Al-Quran ini syiqaqul qamar, bulan terbelah dua, emang pernah ada, nggak khayal itu. Bahwa kata Al-Quran bulan terbelah, memang bulan pernah terbelah. Nyata, nggak bohong. Nah, Nabi Muhammad nggak pandai berpuisi. Kalau Nabi Muhammad pandai berpuisi, ada celah orang menuduh bahwa Al-Quran itu khayalan.
bahwa Al-Quran itu fiktif. Al-Quran itu nggak nyata. Itu akan tercela orang dulu pada kita. Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad, tulisan Nabi Muhammad. Dari mana lu tahu? Oh, Nabi Muhammad nggak punya literatur apapun. Kecuali Nabi Muhammad punya literatur, dia pernah baca kitab Injil, dia pernah hafal Taurat. Orang saja nggak bisa. Boleh bisa saja jadi bahwa Al-Quran itu adalah hasil inspirasi dari literasinya Nabi Muhammad. Oh enggak, Nabi Muhammad literasi dari mana? Baca nggak bisa. Karena orang menggunakan tolak ukur zaman sekarang. Zaman sekarang lah iyalah. Kalau bocah kagak bisa baca nggak bisa, bocah bego. Menggunakan apa? Tolak ukur sekarang. Kita jangan gunakan tolak untuk menilai yang terdahulu tidak menggunakan tolak ukur sekarang, nggak bisa. Emang Siti Khadijah umurnya 40 tahun? Nggak mungkin. 40 tahun itu udah monopos, udah nggak bisa melahirkan. Ente menggunakan tolak ukur sekarang. Tuh. Kalau menggunakan tolak ukur zaman Nabi Muhammad bisa jadi umur 40 itu masih, bahkan dikatakan dalam tasawuf bahwa wanita Quraisy 60 tahun masih bisa bunting. Itu lah Siti Khadijah melahirkan 7 anak, ya kan? 4 perempuan, 3 laki, 2 laki-laki. Umur 40 tahun mana mungkin, berarti membutuhkan waktu 10 tahun lebih ke depan. 14 tahun kalau tiap tahun anak. Iya, 2 tahun. Ya kan? Nah itu kalau menggunakan tolak ukur. Kita beda waktu, Pak. 14 abad, 15.500 tahun yang lalu berbeda keadaan. Orang dulu sama orang sekarang. Masa jauh-jauh. Ya. Siapa yang punya orang Jawa masih punya orang tua? Terus umur berapa? 73. Ada yang 100 nggak? Punya orang tua? Ada. Lu Jawa, jangan pakai kalau orang Bekasi. Orang Bekasi mah 40 udah asam urat. Iya, 40 tahun udah koyon. 40 tahun udah ugi. Maju 2 langkah, mundur 3 langkah. Ya. Orang Jawa 10 tahun. 100 tahun masih bisa makan jagung goreng, gigi masih kuat. Nah, itu namanya sudut pandang, tolak ukur. Ya, itulah kita menilai masa Nabi Muhammad jangan menggunakan masa sekarang. Beda, ya. Nah ini lagi bahwa kisah cerita tentang Rasulullah SAW pada pelajaran. Yang mana tujuannya adalah meluruskan tujuan Anda. Karena sekarang udah banyak kontaminasi, banyak bermunculan orang-orang yang menjelaskan agama tapi menggunakan nalar sendiri tanpa menggunakan kebijakan, sehingga banyak hal itu di follow up oleh orang-orang non muslim, membenarkan ajaran Islam, membenarkan ajaran mereka dan mengkerdilkan agama Islam. Dan banyak orang Islam banyak gara-gara mereka jadi nggak yakin sama agamanya. Iya. Kata Bumi Syahkur, agama Islamnya belum sempurna. Oh ya, belum sempurna ya. Akhirnya ragu sama agamanya. Jangan itu loh kita jelasin ke masyarakat, jangan itunya. Walaupun memang iya kali berkali, tapi jangan, ntar masyarakat jadi bimbang sama agama kita. Gitu. Oke? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga di depan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.